Saya pernah di Madura, di Semenep itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak. Itu bohong, itu bohong, itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata billah, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, serta dikabulkan hajatnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakallahu khairan. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di video ini, dan share video ini ke tip sosial Anda agar lebih banyak bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membongkar dusta Ustadz Salafi lagi. Di sini Ustadz Ali Musri yaitu berdusta. Dia mengaku dijebak di Sumenep dan dipertemukan dengan Kiai Idrus Ramli. Untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi apa yang beliau sampaikan, apa betul-betul dijebak, apa hanya asumsi dia saja ya. Saya yakin orang NU tak mungkin menjebak itu. Orang-orang NU tidak selicik itu. Ya, kalau orang-orang Wahabi iya, picik, licik, tukang dusta, tukang bohong. Agar kita itu tidak salah sangka, tidak suudzon, tidak berasumsi yang negatif-negatif tentang pengakuan dari Ali Musri ini, mari kita simak sebuah penjelasan dari Ustadz Afandi dengan Ustadz Abi Hamdan. Karena beliau yang tahu langsung kronologinya, karena beliau yang hadir di saat pertemuan tersebut. Mari kita simak videonya. Saya pernah di Madura, di Semenep itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak, disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya, karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Ya, awas ya. Nggak pernah berani menyebarkan video. Tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti sebetulnya. Suka mengkafirkan, memang mudah mengkafirkan orang. Nggak mudah itu. Sebagaimana Pak Bung tadi menjelaskan, nggak boleh menyesatkan orang itu, nggak mudah. Kalau tidak sesat Anda yang lebih dahulu ditarik ke neraka itu, dipentak pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya mulai diisukan sebagai aliran Wahabi, mulai diisukan sebagai radikalisme, dan itu dulu awal-awal saya kesini saya sudah bilang waktu itu. Itu bohong, itu bohong. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ya, biar tidak terlalu lama, kita langsung ke pokok pembahasannya. Ini yang pakai baju hitam itu Ustadz Abi Hamdan. Kemudian yang satunya yaitu yang pakai peci putih itu Ustadz Afandi. Beliau adalah tokoh-tokoh NU, beliau adalah santri ya, beliau berdua adalah santri, beliau adalah alumni Hidogiri dan juga pengurus NU juga ya. Ini orang-orang Wahabi kalau pada kelojotan kalau lihat ini. Mari kita simak selanjutnya. Hubungan yang dilontarkan oleh Pak Doktor dari kalangan mereka yaitu Doktor Ali Musri. Di mana? Wahabi itu. Iya, betul. Orang Jember juga itu, Ustaz. Iya, iya. Ali Musri orang Jember. Betul, Ustaz. Penasaran saya, Ustaz. Karena saya juga orang Jember, Ustaz. Jember mana beliau itu ya?
Saya ingin tahu, ingin kenal dengan orangnya. Jember mana itu nah. Mudah-mudahan suatu hari nanti oleh Allah dipertemukan dengan Ali Musri ini. Nah, udah pada Jember maju Jong. Ya, kita lanjut saja. Di mana Pak Dr. Ali Musri ini melemparkan sebuah tuduhan video yang viral bahwa katanya dia dijebak Ustadz ketika hadir di Sumeneb, itu dijebak untuk debat dengan Idrus Ramli. Kebetulan saat ini saya bersama dengan beliau Ustadz Abi Hamdan, karena waktu itu beliau itu sebagai pengurus NU juga pengurus MUI dan hadir di acara tersebut. Nah begini Ustadz, ya. Kita kan sudah dengar di awal bahwa Dr. Ali Musri itu menyatakan bahwa dirinya pernah diundang di PCNU Sumeneb, di NU Sumeneb. Nah, diundang dan dijebak debat dengan Idrus Ramli, bahwa Idrus Ramli dan semuanya pokoknya itu sudah tidak berani untuk mempublikasikan hasil rekamannya katanya Ustadz. Dibantah semuanya. Yang saya tanyakan waktu itu, Ustadz hadir apa enggak? Pada waktu itu kebetulan saya hadir. Karena saya juga diundang. Oh iya. Itu tempatnya di mana Ustadz? Tempatnya itu di kantor PCNU Sumeneb. Di kantor PCNU Sumeneb. Ya, kebetulan sebenarnya kami dan beliau adalah sebagai LBM, Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Jadi kami itu sebenarnya tahu, dan ini yang lebih tahu tentang masalah waktu itu. Nah, itu kan katanya debat Ustadz. Sebenarnya kronologinya bagaimana? Debat beneran atau gimana Ustadz itu Ustadz? Kalau masalah itu dijebak itu menurut saya tidak benar seperti itu. Gak benarnya gimana itu? Artinya sebelumnya yang jelas itu kan ada undangan. Artinya ada pemberitahuan kepada Ustadz Ali Musri bahwa pada hari ini jam ini adalah undangan di PCNU Sumeneb. Hadir beliau kan? Nah, beliau hadir. Jelas ada undangan pada waktu itu. Karena di situ saya lihat juga ada panitianya. Tidak mungkin langsung Ali Musri itu ditodong, ayo ikut. Kan tidak mungkin seperti itu. Iya. Jadi secara logika saja tidak masuk akal kalau bilang dijebak. Nah, kalau di tempat itu memang pada waktu itu beliau berdua antara Ustadz Idrus Ramli dengan siapa itu? Ustadz Ali Musri memang sama-sama menjadi penyaji di depan. Pemateri. Artinya narasumber. Dan saya kira itu hanya dialog gitu. Artinya mudzakarah istilahnya itu. Yang Ustadz Idrus memaparkan tentang keaswajaan, menjelaskan tentang aswaja. Ustadz Ali Musri menjelaskan tentang Salafi Wahabi pada waktu itu. Nah, jadi tidak ada istilah-istilah dijebak, itu tidak mungkin seperti itu. Apa terjadi, anggaplah seperti orang debat antara Idrus Ramli dan Ali Musri, saling jawab, saling tanya, apa terjadi Ustadz? Sedikit ada, artinya sebentar cuma. Tapi setelah Ustadz Idrus Ramli itu bilang, jangan komentari saya. Oh, berarti waktu itu Ustadz Idrus Ramli ketika menyampaikan materinya dipotong oleh? Tidak dipotong, ada sesi masing-masing. Oh ya. Cuma sedikit mengomentari Ustadz Idrus Ramli tentang keaswajaan. Beliau bilang, jangan komentari saya jika tidak ingin dibeberkan tentang fitnah dari Salafi Wahabi. Akhirnya yang diam itu Pak Ali Musri. Iya, yang diam Ustadz Ali Musri sendiri. Berarti berdusta. Tidak, artinya diamnya bagaimana? Setelah itu tidak lagi mengomentari atau merespon yang Ustadz Idrus Ramli. Itu yang terjadi sebenarnya pada waktu itu saya hadir. Berarti apa yang disampaikan Pak Ali Musri di videonya bahwa terjadi debat dan dibantah semua pernyataan dan tuduhan Idrus Ramli, tuduhan orang NU, Kiai NU Idrus Ramli terhadap Ali Musri itu adalah bohong belaka berarti. Ya, bohong. Nah, bohong lagi. Dusta lagi, bohong lagi. Itu memang kelakuan Wahabi ya. Sunnahnya orang-orang Wahabi seperti itu, berbohong dan berdusta. Kita lanjut. Itu kan sampai diam katanya semua itu kan. Iya. Tidak membantah setelah dibantah oleh Ustadz Ali Musri. Yang diam sebaliknya. Artinya diam tidak mengomentari Ustadz Idrus Ramli, itu adalah Ustadz Ali Musri.
Oh iya, karena momennya saat itu bukan momen untuk debat. Iya, bukan momen untuk debat. Hanya dialog saja. Jadi dua-duanya ini ya, kalau saya simpulkan dua-duanya Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Dr. Ali Musri itu sama-sama memaparkan apa yang ada di kepala masing-masing sudah itu. Iya, bawa laptop pada waktu itu, Ustaz. Semuanya ya. Sama-sama bawa laptop. Artinya materinya itu sudah sama-sama disiapkan. Nah, artinya saya meluruskan tidak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Musri. Kalau dijebak, Kalau bilang dijebak atau semuanya itu diam. Termasuk Ustadz Idrus Ramli itu diam. Artinya dianggap mungkin kalah kalau di situ. kalau Di videonya dijebak nggak mungkin materinya disiapkan seperti itu ya. Iya, enggak mungkin. Enggak mungkin disiapkan seperti itu. Nah, ini lagi Ustadz. Pernyataan dari Pak Ali Musri dalam video itu, karena mereka sudah dibantah oleh Ali Musri, maka video yang dipersiapkan, syutingan yang dipersiapkan orang NU itu termasuk Idrus Ramli tidak berani untuk mempublikasikan karena sudah dibantah semuanya oleh Ali Musri. Gimana ini maksudnya Ustaz? Artinya pada waktu itu yang jadi jagoan, Ali Musri. yang menang itu Ali Musri. Ya, sehingga videonya syutingannya itu tidak diupload katanya Ustaz. Bagaimana itu? Pada waktu itu lama sudah kejadiannya itu. Sekitar kalau waktu Pokoknya- itu saya ingat-ingat saya itu awal-awal tahun 2000 kayaknya itu 2003 2000 pokoknya awal-awal 2000 itu kayaknya ya. Tidak tahu tahun berapa itu. Pokoknya pada waktu itu HP itu net masih itu. Net HP net itu Iya. semacam 3310 Iya. itu net itu ya. Terus syutingan itu jarang sekali kecuali orang-orang tertentu yang punya atau yang kondang Yang punya syutingan itu. Berarti belum ada TikTok dan YouTube bisa. Oh, enggak ada pada waktu itu. Kalau YouTube ya mungkin ada, tapi enggak banyak, enggak ngerti seperti sekarang. Tapi kalau TikTok enggak ada. HP ya Android kayak gini masih belum ada. Ya ini kan ingatnya saya tahun 2010-an ini. Iya. Kita 2013 Iya. masih belum kenal YouTube itu saya. Iya. 2013. Jadi saya setelah mengamati gini Ustadz, saya setelah mengamati video Ali Musri itu yang ditunjukkan oleh Sambia, Iya. menurut saya itu hanya ingin mengunggulkan dirinya agar diakui oleh golongannya Jamaahnya atau orang lain bisa ikut Ali Musri. bahwa Idrus Ramli dan seluruh orang-orang yang hadir itu kalah Kalah. sama Iya. Ali Musri. Itu menurut saya. Nah, ya biasa, saya nggak kaget lagi Ustadz. Kalau Ustadz Salafi Wahabi. Nah begini ya, mungkin begini Ustadz, saya bisa tawarkan terhadap jamaahnya yang komentar ini Ustadz juga mengomentari saya, makanya saya cari videonya, ada jamaahnya yang komentari ketika saya mengupload videonya Ustadz Iya Jawas. Nah kalau jamaahnya dan termasuk Ustadz Ali Musri itu memang tetap bersikukuh sebagaimana video yang disampaikan, artinya dia yang menang dan terjadi debat, bagaimana kalau kita membahalah? Ya, Ya. ya apa-apa, bagus Langsung itu. saja ya. Atau ingin kejelasan, Kejelasan. bisa debat dengan Ustadz Idrus itu kan gitu ya. Nah, kalau ndak saya kira kalau orang-orang Wahabi diajak debat itu sulit sudah Ustaz. Bid'ah ya. Iya. Pokoknya begini saja. Untuk yang komentar dan juga Ustadz Ali Musri, dan akan saya tag Ustadz Ali Musri ya pada video ini. Kalau memang benar apa yang Anda ucapkan itu Tat, maka saya mengajak Anda untuk mubahalah bersama Ustadz Abi Hamdan ini. Iya. Ya, saya ajak Anda mubahalah, ayo kita pertaruhkan jiwa Anda, keluarga Anda, kita pertaruhkan benarkah yang Anda sampaikan itu. Kita buktikan pada jamaah Anda Ustadz. Saya kalau mengajak Anda untuk diskusi, untuk membuktikan seperti itu, saya kira itu sulit Ustadz. Nah, ini ada tantangan dari Ustadz Afandi, tantangan untuk mubahalah ditujukan kepada Ali Musri dan jemaahnya. Kalau memang kintel punya jiwa kesatria, silakan dilayani ya. Tapi kayaknya ndak mungkin berani kalau Ali Musri dengan jamaahnya. Paling cuman bisa koar-koar di kandangnya sendiri ya. Kayak singa ompong yang hanya mengaung-ngaung di kandangnya sendiri seperti Ya sulit. Sulit Ya ya. kalau mau enggak apa-apa. Ya kalau mau. Kalau Ustadz Ali Musri mau sama Ustadz Idrus Ramli enggak mau ya. Iya. Dengan kita enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Iya. Yang Oke. penting kita akan menyampaikan yang sebenarnya. Apalagi Ustadz Salafi Wahabi itu kan banyak dustanya. Nah, itu yang perlu kita Iya. bongkar. Sebenarnya ini ya, kita akan membongkar kedustaan dan kesalahan dari Ustadz Salafi Wahabi. Bukan berarti kita itu membenci orangnya, tidak. Iya. Ini dalam rangka kita juga sama mentahdir mereka yang selalu berbuat seperti itu kan begitu kan? Iya. Kadang itu masyarakat ini Tat.
Artinya itu beda pendapat itu memang wajar. Ulama juga beda pendapat. Nah, mereka tidak paham. Kita tetap menghargai tentang khilafiyah perbedaan. Yang kita counter ini karena mereka berdusta, memfitnah, membuat buah dan menyalahkan apa yang kita lakukan ini. Contohnya Imam Syafi'i kata mereka itu melarang keras membaca Al-Quran di kuburan. Kenyataannya menganjurkan, malah senang. Iya, kan? Kalau ada orang yang membaca Quran di kuburan, dan ini di kitabnya sendiri kan? Iya, itu kan ada. Nah, itu yang perlu kita juga luruskan kepada masyarakat. Siap. Agar jamaahnya itu sadarlah bahwa mereka itu banyak dustanya itu. Oke. Iya. Ya, mungkin itu Ustadz yang bisa kita paparkan saat ini untuk membongkar kebohongan yang telah disampaikan oleh Pak Ali Musri. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustadz. Dan putarkannya sebuah video dari bincang-bincang antara Ustadz Afandi dengan Ustadz Abi Hamdan. Ya, terbukti bahwasanya Ustadz Ali Musri berdusta, berbohong, ya maklumlah. Dan itu tidak kaget kalau dari Salafi Wahabi itu ya. Jadi kalau tidak berbohong, tidak berdusta itu tidak sah jadi Ustadz Salafi Wahabi. Tidak diakui sebagai Ustadz Salafi Wahabi kalau dalam penyampaian agama, ceramahnya atau tausiahnya itu tidak berbohong. Seperti itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh kedua ustadz ini, ya, kalau Salafi Wahabi itu sering berdusta, sering berbohong. Ya mungkin ini sudah ciri khasnya ya, ciri khas dari kaum salah fikir. Jadi saya ajak kepada jamaah-jamaah Salafi Wahabi, kalian jangan tolol-tolol amat lah, dibohongin kok mau saja ya. Ya Allah Rabbi, ayo sadar ini ya. Silahkan komen sepuasnya di kolom komentar, tapi faktanya Ustadz Anda adalah pembohong, dan pembohong itu adalah bagian dari sifat orang-orang munafik. Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji tidak ditepati, ketika dipercaya hianat. Dan orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan, diberi hidayah, dikembalikan kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian konten kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.